Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys. Subscribe tentang nafsu. Wah, tentang nafsu guys. Jangan menerima pemberian makhluk kecuali kau sadar bila yang menggerakkan hati si pemberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mau memberi. Karena pemberi yang sejati adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bisa menggunakan tangan-tangan manusia sebagai sarana alat agar tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kokoh. Kadang orang arif merasa malu berdoa minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah puas dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mereka tidak malu meminta pada manusia, pada sesama makhluk? Bila ada dua pilihan yang membingungkanmu, perhatikan mana yang lebih memberatkan hawa nafsumu, lalu ikutilah, sebab hal yang benar selalu memberatkan hawa nafsu. Tanda memperturutkan hawa nafsu adalah bergegas pada amalan sunnah, mengabaikan amalan yang wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan waktu tertentu untuk beribadah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperluas waktunya sehingga kau bisa memilih amal di awal waktu atau amal dengan menunda-nunda waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu ketidakseriusan hambanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ketaatan sebagai kewajiban mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring mereka pada ketaatan dengan rantai kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala kagum pada hamba yang digiring ke surga dengan rantai kewajiban. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu guys, subscribe. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba beribadah padanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba masuk ke surganya. Barang siapa yang menganggap aneh kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menyelamatkan hambanya dari pengaruh syahwatnya dan mengentaskan hambanya dari kelalaiannya, berarti ia menganggap lemah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadarkan hambanya dengan mendatangkan kesukaran agar mereka menyadari kebesaran anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang kehilangan nikmat yang bisa merasakan betapa besarnya nilai nikmat. Hanya orang yang sakit yang tahu betapa besarnya nilai kesehatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendatangkan nikmat dan selalu mencabutnya agar hamba bisa selalu bersyukur. Ada kalanya didatangkan nikmat lalu dicabut dan dihilangkan. Hal ini bagi hamba yang durhaka. Ada kalanya didatangkan nikmat lalu dicabut dan dikurangi. Hal ini bagi hamba yang tidak bisa bersyukur. Ada kalanya didatangkan nikmat
lalu dicabut dan diganti dengan yang lebih banyak, diganti dengan yang lebih baik. Hal ini bagi hamba yang pandai bersyukur. Janganlah rasa syukurmu pada nikmat menggebu-gebu, membuatmu panik dalam memenuhi kewajiban syukur, karena hal itu akan merendahkan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya karunia yang muncul dari rasa syukur yang tulus akan lebih besar daripada nikmat yang harus disyukuri. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya guys, subscribe dulu. Penyakit hati yang paling sulit disembuhkan adalah apabila manusia merasakan manisnya memperturutkan hawa nafsu, sehingga mereka melakukan kemaksiatan berulang terus-menerus sampai ketagihan pada kemaksiatan tersebut. Memahat batu dengan jari telanjang akan terasa lebih mudah daripada menghilangkan kebiasaan memperturutkan hawa nafsu. Cara mengusir hawa nafsu dan syahwat dari hati adalah dengan dua cara. Pertama, dengan memunculkan rasa takut yang sangat dalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada neraka, pada bencana yang mendadak. Kedua, memunculkan dengan rasa rindu yang mendalam pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa klik subscribe guys. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hati yang tidak sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hati yang berbagi dua, hati yang bercabang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak menyukai amal yang niatnya tidak sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai amal riya, amal yang pamer karena ingin mendapat pujian dan sanjungan manusia. Jangan lupa klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.